Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Teman-teman sekalian, masa muda merupakan masa yang dipenuhi dengan kebebasan. Setiap orang atau ketika berada di masa muda ini berpikir bahwasanya bebas berekspresi, bebas melakukan tindakan, bebas, bahkan ada yang mengatakan bebas dari kewajiban dia sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 golongan tersebut adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Oleh karenanya seharusnya seorang pemuda itu tumbuh, terutama seorang pemuda Islam, harusnya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah serta menjauhi larangan-larangannya. Kemudian masih di hadis yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap waktu ia terpikirkan dengan masjid, terpikirkan dengan jadwal salat, terpikirkan dengan jadwal kajian yang ada di masjid, terpikirkan dengan murajaah atau membaca Al-Quran di masjid, atau terpikirkan tempat yang paling istimewa, yang paling tentram, yang paling tenang adalah masjid, bukan tempat-tempat yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sungguh orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salata wa ataz zakata, dan yang mendirikan salat serta menunaikan zakat dari hartanya. Walam yakhsha illallah, dan ia tidak takut, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, tentu saja peran seorang pemuda di masjid itu sangat vital. Betapa banyak kita mendapati perkataan seseorang yang ia pergi ke masjid, ia yang azan, ia yang qomat, kemudian ia yang imam. Artinya yang sholat di masjid tersebut hanya dia saja sendirian. Yang tidak jarang atau yang sering kita dapati orang yang seperti itu, atau orang yang ia datang ke masjid sholat, dia yang azan, dia yang qomat, kemudian dia yang melakukan sholat berjamaah, itu tidak sedikit adalah orang-orang yang usianya sudah berada di penghujung, atau sudah sepuh, atau sudah senior. Sedangkan mereka-mereka yang masih muda sangat jauh dari masjid, sangat jauh dari melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian beberapa di antara peran seorang pemuda di masjid adalah tentu saja memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah di masjid. Betapa hebatnya suatu kaum jika masjid-masjid di negara tersebut, di negeri tersebut, itu dipenuhi oleh para pemuda ketika sholat berjamaah. Kemudian peran yang lainnya adalah memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti belajar, seperti menuntut ilmu. Terlebih menuntut ilmu ini diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimat, tidak terpaku, tidak terikat hanya untuk orang yang sedang belajar di pesantren saja, tidak terikat untuk orang-orang yang sudah sepuh saja. Dan di antara tempat yang paling mulia untuk menuntut ilmu adalah di masjid. Sehingga masjid ini akan menjadi makmur. Masjid-masjid kaum muslimin akan dipenuhi oleh orang-orang yang muda, yang nanti kelak ketika dia sudah berada di usia senja, dia juga akan melahirkan generasi-generasi muda yang siap atau yang banyak memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa
kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.